Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimahumullah, sebelum kita awali kajian ini, mari kita membaca bersama-sama ta'awuz, basmalah, syahadat, raditu dan doa belajar. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu rahimahullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang banyak sekali dicurahkan kepada kita. Nikmat yang paling baik itu, yang utama itu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita hadir di Masjid Babul Jannah ini untuk melaksanakan sholat maghrib, kajian, dan insyaallah nanti sholat isya berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi kita umat Islam, mulai dari bangun tidur, kemudian beraktivitas, beribadah, berusaha, sampai tidur lagi. Semuanya sudah ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Ibu rahimahullah, pekan yang lalu saya sudah sampaikan bab junub atau mandi wajib. Junub itu kondisi seseorang diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib atau ghusl wudu. Apa itu? Salah satu
tidak ada satupun yang lebih tinggi dari agama Islam. Itu hadis Nabi. Apa itu? Mandi pun kita diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada diwajibkan mandi selain daripada agama Islam. Apa itu rahimahullah? Padahal kita mandi itu, membersihkan badan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu tentu sudah mengamalkannya. Begitu kita junub, lalu kita mandi wajib. Setelah mandi wajib itu hatinya senang, hatinya bahagia. Kenapa? Kita sudah beribadah kepada Allah. Nah, salah satu tanda-tanda orang bahagia itu menurut agama Islam bukan banyak harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya, tetapi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tenang, adem aja. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, saya sudah sampaikan yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Yang pertama adalah keluar air mani, mohon maaf, atau istilah asingnya sperma. Sudah saya bacakan dalilnya. Yang kedua, bertemunya dua persunatan. Mohon maaf, artinya dua kemaluan suami dan kemaluan istri, yaitu hubungan suami istri atau bersenggama, berhubungan badan. Juga sudah saya bacakan dalilnya. Yang ketiga, menghadiri sholat Jumat. Nah, sampai di sini perkataan yang lalu saya sampaikan, saya belum sempat membacakan dalilnya waktu Isya masuk. Nah, malam ini saya bacakan dalilnya. Dalil kita diwajibkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Dalilnya dalil yang ke-33 saya bacakan. Li hadis ibni Umar inda Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza arada ahadukum ayat yal jumu'ata mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf, ada imam yang membaca surat Jumat di malam Jumat, yaumil Jum'ati, bukan yaumil Jum'ah, di Jumu', mimnya pakai dhammah, yaumil Jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bait. Jadi yang yal Jumu'ata falyas tahil, artinya karena hadis Ibnu Umar pada riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu sekalian akan menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah mandi. Jadi mandinya mandi wajib atau mandi ramas kata orang Jawa. Jelas dalilnya, tegas dalilnya, kita diwajibkan untuk mandi
tidak bersih-bersih. Ya. Bahkan dalam tuntunan hari sholat Jumat itu salah satunya adalah kita memakai wangi-wangian. Bapak Ibu rahimahullah, di Bapak ada yang punya rezeki, silahkan beli wangi-wangian, minyak harum, parfum untuk sholat Jumat. Sekarang ini banyak diiklankan di media sosial. Tapi Ibu rahimahullah, saya urutkan lagi. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga, yang mewajibkan kita mandi. Atau kamu baru lepas dari haid atau nifas. Haid itu darah rutin tiap bulan dikeluarkan oleh perempuan. Sekarang istilahnya bulanan, ya. Nifas yang dikeluarkan setelah melahirkan. Bapak Ibu rahimahullah, khusus ibu yang masih muda, mohon maaf kalau sudah bersih jangan tongga mati-matinya. Tahu-tahu jam 11 sudah bersih, malas mandi. Padahal zuhur sudah wajib mandi. Sudah wajib sholat zuhur. Tahu-tahu masuk sholat asar. Mohon maaf, berarti kita dihitung tidak sholat zuhur. Tidak sholat zuhur. Kemudian dalilnya, dalil 34 dan 35. 5 dalla ala wujubihima naqussul Qur'an wala taqrabuhunna hatta yakul wa idza tahhar dan seterusnya dalam Al-Quran. Artinya yang menunjukkan dalil wajib mandi dalam keduanya, haid dan nifas, itu adalah nas Al-Quran sendiri yang mewajibkannya, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yang artinya, dan janganlah kamu mendekat istri yang sedang haid sehingga bersuci, dan apabila sudah bersuci dalam kurung mandi dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, sekarang ini kita kalau tidak kuat iman dalam menerima kajian-kajian atau pencerahan-pencerahan, kita bisa goyah. Kenapa? Menurut katanya dokter, tentunya dokter yang bukan Islam, kalau istri sedang haid boleh saja berhubungan suami istri. Na'udzubillahi. Bagi kita Islam haram, tidak boleh mendekati istri. Tapi selain berhubungan suami istri itu, boleh kita bergaul, bermesraan, bersenang-senang antara suami dan istri. Kemudian wali hadisi Aisyah radhiyallahu anha qala inna Fatimah binta Abi Ubaisin kanat tustahadu
Fasa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala zalika irqum walaysat bil haidati fa iza aqbalatil haidatu fada'is salata wa iza adbarat wartasili fasalli. Artinya, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri Nabi Muhammad yang sehari-harinya bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah bin Abi Ubais, bukan Fatimah nama anak Nabi tapi lain, bapaknya Abi Ubais, berair merah dalam kurung istihadah, lalu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah penyakit, bukan haid. Kalau kau berhaid, maka tinggalkan salat ini tidak. Kalau kau haid, maka tinggalkan salat, dan kalau sudah selesai maka mandilah lalu salatlah. Apa itu rahimahullah? Tadi saya sampaikan, mohon maaf, perempuan itu mengeluarkan darah, bukan darah haid, bukan darah nifas, namanya darah istihadah. Nah, itu darah penyakit, bukan darah datang bulan secara rutin. Nah, kalau darah istihadah itu kita tidak, kita perempuan maaf tidak diwajibkan untuk mandi, tetap sholat. Bagaimana dengan sekarang ya, maaf, keguguran? Keguguran itu kan banyak darah keluar, sama, bukan nifas, jadi tidak boleh, maaf, tidak diwajibkan untuk mandi. Baik Bu, saya teruskan ya. Kemudian yang kelima atau seterusnya, dan tidak menyentuh kemaluan. Dalilnya dalil nomor, maaf, dalilnya sudah habis ya, kemarin sudah saya sampaikan tentang hubungan. Nah, sekarang bagaimana cara kaifiat mandi wajib? Maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tanganmu dengan ikhlas niatmu karena Tuhan. Membasuh tangan itu setelah berniat. Jadi niat dulu, saya mandi wajib setelah haid nifas untuk sholat. Bapak Ibu boleh bahasa Jawa. Saya lihat di tiang masjid sudah ada niat untuk iktikaf, nawaitu dan seterusnya. Ya, boleh bahasa Arab, tapi sekedar untuk diketahui bahasa nawaitu mohon maaf, bukan dari Nabi, itu dari ulama. Boleh saja.
Jadi kita pertama berniat dulu membasuh kedua tangan. Niat membasuh kedua tangan. Ambil air di situ, basuh kedua tangan. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, bebas berapa saja yang kita mantap untuk membasuh tangan. Dan harus kita kita yakini kita mandi ini ibadah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Kita ada pahalanya mandi wajib itu. Kemudian dalilnya, dalil nomor 36 dan 37. Li hadisi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati yabda'u bal yaghsilu yadayhi summa yaqlihu bi yaminihi ala